Coklat, camilan manis yang bisa menjadi racun mematikan bagi anjing. Coba bayangkan, seekor anjing mengibas-ngibaskan ekornya ketika melihat majikannya membuka sebungkus coklat. Matanya berbinar. Ia percaya apapun yang diberikan manusia adalah bentuk kasih sayang. 1 potong, 2 potong, mungkin hanya seukuran ibu jari. Tidak ada yang terlihat aneh. Namun beberapa jam kemudian, tubuhnya mulai gemetar. Napasnya semakin cepat. Jantungnya berdetak seperti hendak melompat keluar dari dadanya. Ia muntah, mondar-mandir tanpa arah. Lalu tiba-tiba, kejang. Bahkan pada beberapa kasus, kematian bisa datang hanya karena makanan yang bagi manusia terasa begitu biasa. Bagaimana mungkin? Mengapa sesuatu yang membuat kita bahagia justru bisa menjadi racun mematikan bagi sahabat paling setia manusia? Dan yang lebih mengejutkan, jutaan pemilik anjing masih belum menyadari bahayanya. Hari ini kita akan membongkar fakta ilmiah di balik coklat. Mengapa tubuh manusia mampu menikmatinya, tetapi tubuh anjing justru menganggapnya sebagai racun? 1. Racun yang bersembunyi dalam rasa manis. Selama ribuan tahun, coklat menjadi simbol kebahagiaan. Hadiah ulang tahun, perayaan, Hari Valentine, bahkan obat penenang setelah hari yang melelahkan. Kita menganggapnya sebagai makanan yang penuh kenikmatan. Namun di balik rasa manis itu, terdapat 2 senyawa alami yang sangat berbahaya bagi anjing. Namanya theobromine, dan dalam jumlah lebih kecil, kafein. Kedua zat ini termasuk kelompok senyawa yang disebut methylxanthin. Pada manusia, zat tersebut diproses dengan cepat oleh hati. Karena itulah secangkir kopi atau sepotong coklat biasanya hanya membuat kita sedikit lebih berenergi. Tetapi, tubuh anjing bekerja sangat berbeda. Mereka memecah theobromine jauh lebih lambat, sangat lambat. Akibatnya, zat itu terus menumpuk di dalam darah. Semakin lama berada di tubuh, semakin besar kerusakan yang ditimbulkannya. Bayangkan seseorang terus menuangkan bensin ke dalam mesin yang sudah bekerja terlalu keras. Cepat atau lambat, mesin itu akan rusak. Begitulah yang terjadi pada tubuh seekor anjing. 2. Racun yang bekerja sangat lambat. Hal paling berbahaya adalah racun ini jarang bekerja seketika. Justru itulah yang membuat banyak orang terlambat menyadarinya. Awalnya, anjing tampak baik-baik saja. Ia masih bermain, masih menggonggong, masih mengibas ekor. Lalu perlahan, gejala mulai muncul. Muntah, diare, haus berlebihan, gelisah, berjalan mondar-mandir. Kemudian, detak jantung meningkat drastis. Tekanan darah berubah. Otot mulai bergetar, tubuh kehilangan kendali, dan pada kasus yang berat, terjadi kejang, gangguan irama jantung, hingga gagal jantung yang mengerikan. Proses ini dapat berlangsung selama berjam-jam, bahkan lebih dari 1 hari, karena tubuh anjing sangat lambat membuang racunnya. 3. Semua coklat sama. Banyak orang berkata, cuma sedikit. Sayangnya, bahaya coklat bukan hanya soal jumlah, tetapi juga jenisnya. Semakin pekat coklat, semakin tinggi kandungan theobromine. Coklat putih hampir tidak mengandung theobromine dalam jumlah yang berarti. Namun, dark chocolate, coklat masak, dan terutama bubuk kakao, mengandung konsentrasi yang jauh lebih tinggi. Artinya, sepotong kecil dark chocolate bisa lebih berbahaya daripada 1 batang coklat susu. Inilah alasan dokter hewan selalu bertanya terlebih dahulu, coklat jenis apa yang dimakan? Karena jawabannya bisa menentukan tingkat risiko. 4. Besar anjing menentukan nasibnya. Ada satu fakta yang sering mengejutkan. Jumlah coklat yang sama tidak menghasilkan dampak yang sama. Seekor anjing berbobot 3 kg jauh lebih rentan dibanding anjing berbobot 30 kg. Tubuh yang kecil berarti dosis racun menjadi jauh lebih tinggi. Anak anjing juga lebih rentan karena organ tubuhnya belum berkembang sempurna. Bagi ras kecil, beberapa potong coklat saja bisa menjadi keadaan darurat. Karena itu, jangan pernah menunggu muncul gejala sebelum bertindak. 6. Kesalahan yang paling sering dilakukan pemilik. Sebagian besar kasus,
bukan terjadi karena kelalaian yang disengaja, justru karena rasa sayang. Banyak orang berpikir, kasihan kalau tidak diberi. Ada pula yang menganggap, dia suka sekali. Padahal, anjing tidak tahu mana makanan yang aman. Mereka hanya tahu makanan itu harum, manis, dan diberikan oleh orang yang mereka percaya. Ironisnya, kepercayaan itu justru bisa menjadi awal tragedi. Apa yang harus dilakukan jika anjing memakan coklat? Jika Anda mengetahui anjing baru saja memakan coklat, jangan menunggu gejala muncul. Segera hubungi dokter hewan. Semakin cepat penanganan dilakukan, semakin besar peluang pemulihan. Dokter hewan akan mempertimbangkan beberapa hal. Jenis coklat yang dimakan, perkiraan jumlahnya, berat badan anjing, waktu sejak coklat tertelan. Dalam beberapa kasus, dokter dapat mengupayakan pengeluaran isi lambung jika masih dalam rentang waktu yang aman, memberikan arang aktif untuk mengurangi penyerapan racun, cairan infus, serta pemantauan irama jantung dan kejang bila diperlukan. Jangan mencoba memberikan obat manusia atau memaksakan muntah tanpa arahan dokter hewan, karena tindakan yang salah justru dapat memperburuk kondisi. Pelajaran yang sering datang terlambat. Seekor anjing tidak pernah meminta coklat. Ia tidak tahu apa itu racun. Ia tidak tahu apa itu theobromine. Ia hanya percaya bahwa tangan yang memberinya makanan adalah tangan yang selalu melindunginya. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari kisah ini. Kasih sayang bukan selalu tentang memberi apa yang mereka inginkan, tetapi memberikan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Lain kali ketika mata mereka memandang penuh harap ke arah sepotong coklat, ingatlah satu hal, bagi kita, itu hanyalah camilan. Tetapi bagi mereka, itu bisa menjadi pertarungan hidup dan mati. Jika menurutmu informasi ini penting, bagikan kepada sesama pecinta hewan. Karena satu video yang dibagikan hari ini mungkin bisa menyelamatkan nyawa seekor anjing esok hari. Dan jika kamu ingin mengetahui fakta-fakta ilmiah lain yang terdengar mustahil tetapi benar-benar terjadi, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa di episode berikutnya.